Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Haliza Messi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan sistem indera, anatomi fisiologi mata, dan anatomi fisiologi telinga. Langsung saja pada materinya. Pendahuluan panca indera merupakan organ akhir yang dikhususkan buat menerima segala macam jenis rangsangan tertentu. Mengenal kelima panca indera yakni 1. Mata penglihatan, 2. Telinga pendengar, 3. Hidung pencium, 4. Kulit meraba, 5. Lidah perasa. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi mata. Di sini ada covum orbitat, bisa dilihat pada gambar di samping. Covum orbitalis yang dibentuk oleh os frontalis, os maxilla, os zygomaticus, os sphenoidalis, os ethmoidalis, os lacrimalis, dan os palatium. Dinding orbita terdiri atas tulang dinding superior orbita, os frontalis, lateral orbital, os frontalis, os zygomatic, ala magna, os phrenoid. Dinding inferior, os zygomatic, os maxilla, os palatina nasal, dan os maxilla, os lacrimal, os ethmoid, apex 4 opticus, dan fissura orbitalis sub. Bulbus oculi bisa dilihat pada gambar samping. Bulbus oculi dibentuk yakni bulat, panjang maksimal 24 dan berat 7,5 gram. Isi bulbus oculi terdiri dari ventral dan dorsal, yaitu aqueous humor, cairan larut garam, mensa, corpus vitreum. Sistem lakrimal bisa dilihat pada gambar samping. Sistem sekrial air mata atau lakrimal terletak di daerah temporal bola mata. Muara puncatat, lacrimal canalis, lacrimal saccus, lacrimal ductus, naso lacrimal meatus inferior, terbagi atas dua bagian, yaitu sistem produksi (glandula lacrimal) terletak di temporo anterosuperior, rongga orbita. Sistem ekskresi (punctum lacrimal, canaliculi lacrimal ductus).
Nasolakrimal air mata dan ductus lacrimal mengalir ke meatus inferior nasi. Konjuktiva bisa dilihat pada gambar samping. Konjuktiva merupakan membra yang menutupi sklera dan sekelompok bagian belakang. Konjuktiva mengandung kelenjar musin yang dihasilkan oleh sel glolet yang berfungsi membasahi bola mata, terutama kornea. Konjuktiva terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Konjuktiva tarsal menutupi tarsus sukar digerakkan dari tarsus. 2. Konjuktiva bulbi menutupi sklera muda digerakkan dari sklera dibuhaye. 3. Konjuktiva fornices atau fornix, konjuktiva tempat perlihan konjuktiva tarsas dengan konjuktiva bulbi. Sklera bisa dilihat pada gambar samping. Bagian putih bola mata yang bersama-sama dengan kornea yang merupakan pembungkus dan pelindung isi bola mata. Sklera berhubungan erat dengan kornea dalam bentuk lingkaran yang disebut limbus. Sklera berjalan dari papil saraf optik sampai kornea. Sklera anterior ditutup oleh 3 lapisan jaringan ikat vaskular. Sklera mempunyai kekuat tertentu sehingga mempengaruhi ukuran tekanan bola mata. Kekuatan sklera meningkatkan pada pasien DM, dan kekuatan sklera menurun pada eksportlamus goiter miotik dan minum air yang banyak. Kornea bisa dilihat pada gambar samping. Kornea adalah selaput bening mata, bagian selaput mata yang tembus cahaya. Merupakan lapisan jaringan yang menutup bola mata sebelah depan dan terdiri atas lapisan 1. Epitel terdiri dari 5 lapisan sel epitel tidak bertanduk saling tumpang tindih, sel basal, sel triogonal, sel gempeng. 2. Membra Bowman, kolagen yang tersusun tidak teratur seperti stroma dan berasal dari depan storma. Storma menyusun 90% ketebalan kornea. Terdiri atas lamel yang merupakan susunan kolagen yang sejajar satu sama lain dan keratinosit yang merupakan sel troma kornea. 4. Membra descomen, membra aselular, batas belakang storma yang dihasilkan sel endotel. 5. Endotel berasal dari mesotelium berlapis 1 heksagonal melekat pada membra descomen melalui hemidesmosom dan zonular okluden. Dipersarafi oleh banyak saraf sensoris, terutama saraf silinder. Selanjutnya, lapisan vakuoler dalam bola mata yang terdiri atas iris, badan silinder, dan kroid.
perdarahan uvea. 2 buah seliar posterior langsung menembus sklera di tempat dan nasal. 7 buah seliar anterior terdapat 2 pada setiap otot superior medial inferior rectus lateral. Seliar anterior dan posterior gabungan menjadi as circularis major pada badan seliar. Lanjut, persarafan uvea dan ganglion seliar antara bola mata dengan rektur lateral yang menerima 3 akar di bagian posterior, yaitu 1. Saraf sensoris untuk kornea, iris, badan siliar. 2. Saraf simpatis membuat pupil dilatasi. 3. Akar saraf motor memberikan saraf parasimpatik untuk mengecilkan pupil. Pupil bisa dilihat pada gambar samping. Pupil anak-anak berukuran kecil akibat belum berkembangnya saraf simpatis, dan pupil akan mengecil akibat rasa silau yang dibangkitkan oleh lensa yang sklerosis. Fungsi pengecilan pupil untuk mencegah aberasi kromatis pada akomodasi dan untuk memperdalam fokus seperti pada kamera foto yang diafragmanya kecil. Sudut balik mata depan bisa dilihat pada gambar samping. Dibentuk oleh jaringan korneosklera dengan pangkal iris. Pada bagian ini terdiri pengaliran keluar cairan bilik mata. Jika terhambat, terjadi penimbuhan, tekanan bola mata meningkat. Berdekatan dengan sudut ini didapatkan jaringan trabeculum, kanal sklem, baji sklera, garis Schwalbe, dan jonjot iris. Lensa mata bisa dilihat pada gambar di samping. Terletak di belakang iris yang terdiri dari zat tembus cahaya yang menebal dan menipis. Saat akomodasi terbentuk lempengan cakram bikonveks dan terletak di dalam bilik mata. Belakang bagian posterior lebih konveks. Epitel lensa membentuk saraf lensa. Terus-menerus serat lensa pada di bagian sentral membentuk nukleus lensa. Di bagian perifer kapsul lensa terdapat zonular gin yang mengantungkan lensa di seluruh ekuatornya pada bagian siliar. Bagian sentral lensa merupakan serat lensa yang paling dahulu dibentuk. Bagian luar nukleus ini terdapat lensa yang lebih mudah disebut korteks lensa. Badan kaca bisa dilihat pada gambar di samping. Jaringan seperti kaca bening yang terletak di antara lensa dan retina mengandung 90% air sehingga tidak dapat
lagi menyerap air, berfungsi mempertahankan agar bola mata tetap bulat dan menerus sinar, dan lensa retina melekat pada serata parplana dan papil saraf optik. Lanjut, retina selaput jala merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya. Retina terbatas dengan kroid dengan sel pigme. Retina dan terdiri atas lapisan. Satu, lapisan fotoreseptor terdiri atas cornea and rolcal. 2. Membra limitan eksternal. 3. Lapisan nukleus luar, lapisan nukleus sel kerucut dan batang. 4. Lapisan plexifor luar. 5. Lapisan nukleus dalam. 6. Lapisan plexifor dalam. 7. Lapisan sel ganglion. 8. Lapisan serabut saraf. 9. Membra limit internal. Lanjut, warna retina biasanya jingga, kadang pucat pada anemia dan iskemia, merah pada hiperemis. Pembuluh darah di dalam retina merupakan cabang arteri oftalmika. Arteri retina sentral masuk ke retina melalui papil saraf optik yang memberikan nutrisi pada retina dalam lapisan luar retina untuk sel kerucut, dan batang mendapatkan nutrisi kroid. Saraf optik bisa dilihat pada gambar samping. Saraf yang keluar dari polus posterior membawa dua jenis serabut saraf, yaitu saraf penglihatan dan pupilimotor. Kelainan saraf optik yaitu gangguan akibat tekanan langsung tidak langsung non-optik. Untuk perubahan toksis dan anoksis yang mempengaruhi penyaluran aliran listrik. Otot pergerakan mata bisa dilihat pada gambar samping. Otot ini menggerakkan mata dengan fungsi ganda, dan pergerakan mata bergantung pada letak dan sumbu penglihatan. Fisiologi mata. Media refraktif kornea bisa dilihat pada gambar samping. Media refrakta yang terpenting, baria penting dari isi bola mata. Kekuatan refraksi 43 dioptri. Indeksi biasa 1376. Media refraksi humor aqueous bisa dilihat pada gambar samping. Refraksi mata adalah perubahan jalannya cahaya yang diakibatkan oleh media refrakta mata. Alat-alat refraksi mata terdiri dari permukaan kornea, humor aqueous atau cairan bilik mata, permukaan anterior dan posterior lensa, badan kacamata atau corpus vitreum. Diproduksi oleh badan slier, suplai nutrisi dari O2, eliminasi metabolit, menjaga tio refraktif indeks 1336.
fototransduksi bisa dilihat pada gambar samping. Proses konveksi energi cahaya menjadi energi listrik fotoreseptor di retina, yaitu sel batang dan sel kerucut. Jalar penglihatan, yaitu bisa dilihat pada gambar samping. Retina, nervus opticus, chiasma opticus, tractus opticus, corpus geniculatum, lateral radia opticus, dan korteks penglihatan. Persepsi visual bisa dilihat pada gambar samping. Brougham adalah pembagian daerah pada bagian korteks otak besar yang dibedakan atas dasar sel-sel saraf penyusun jaringannya. Area visual primer Brougham 17, area visual sekunder Brougham 18, jalur ventral F1, F2, F4, temporal inferior cortex, informasi warna terbentuk dan tekstur mengenali benda. Jalur dorsal F1, F2, F3, F5, MT, posterior parietal, informasi pergerakan, orientasi ruangan dan lokasi. Gambar pergerakan bola mata bisa dilihat pada gambar samping. Anatomi dan fisiologi telinga. Anatomi telinga. Anatomi telinga bisa dilihat pada gambar samping. Telinga manusia terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar bisa dilihat pada gambar samping. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dan lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar ini terdiri dari daun telinga, mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Liang telinga meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Telinga tengah bisa dilihat pada gambar samping. Telinga tengah ini dipisahkan dari saluran telinga luar oleh gendang telinga. Fungsi telinga tengah adalah untuk mentransfer getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. Pemindahan getaran suara ini melalui rantai tulang kecil yang dapat bergerak yang disebut oscillés. Pada telinga tengah terdapat tulang pendengaran seperti malleus, incus, dan stapedil. Telinga bagian dalam bisa dilihat pada gambar samping. Telinga bagian dalam terdiri dalam dua bagian. Satu, kolkea dan organokorti. Kolkea adalah organ pendengaran yang terbentuk menyerupai rumah siput dengan 2 dan 1,5 putaran.
pada aksi memiliki panjang lebih kurang dari 3,5 cm. Organocorti O2C terletak di atas membra basilaris dan dari basis ke aspek yang mengandung organel penting untuk mekanisme saraf. Pendengaran perifer terdiri dari 3 bagian sel utama, yaitu sel nenuar, selaput, dan gelatin. Fisiologi mata bisa dilihat pada gambar samping. Proses pendengaran diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau tulang ke koklea. Getaran tersebut menggetarkan membran timpani, diteruskan ke telinga tengah melalui rangkai tulang pendengaran dan perkalian perbandingan luas membran timpani dan tingkap lonjong. Energi getaran yang telah diamplifikasi ini akan diteruskan di diastapes yang menggerakkan tingkap lonjong sehingga pelimpahan endolimfa sehingga akan menimbulkan getaran relatif antara membran basilaris dan membran tectoria. Proses ini merupakan rangsangan mekanik yang menyebabkan terjadinya defleksi sterolilia sel-sel rambut sehingga kanal ion terbuka dan terjadi pengelapasan ion bermuatan dari badan sel. Keadaan ini menimbulkan proses depolarisasi sel rambut sehingga melepaskan neurotransmitter ke dalam sinapsis yang akan menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius. Dilanjutkan. Terima kasih.